ketika Allah Subhanahu wa taala utus Musa di tengah-tengah Bani Israel, ada satu peristiwa di mana Bani Israel ini sudah diperlihatkan oleh Allah mukjizat Musa ketika Musa melemparkan tongkat di tengah-tengah Fir'aun dengan para penyihirnya, tongkat jadi ular, asli ular. Peristiwa yang lain ketika Nabi Musa alaihissalam diminta oleh Allah, diminta oleh Bani Israel untuk apa? Diminta oleh Bani Israel untuk menurunkan makanan dari langit. Allah kirimkan manna wa salwa. Allah kirimkan langsung makanan dari langit. Di kesempatan yang lain ketika Bani Israel meminta kepada Musa dengan permintaan yang amat sangat naif sekali. Apa? Ketika sudah diselamatkan oleh Allah dari kejaran Fir'aun, laut terbelah, tongkat menjadi ular, makanan dari langit Allah turunkan untuk mereka semuanya. Ketika sudah sampai di seberang, ya inilah, ini memang susah, Bani Israel itu susah gitu loh. Yang terjadi adalah orang-orang Bani Israel yang sudah diselamatkan oleh Allah, harusnya mereka bersyukur kepada Allah, berterima kasih kepada Allah. Maka yang terjadi di seberang nun jauh di sana, mereka menyaksikan orang-orang di wilayah, di satu wilayah itu menyembah seekor sapi. Ketika melihat pemandangan seperti itu, dijawel Nabi Musa, ya Musa, ij'al lana alihatan kama lahum alihah. Wahai Musa, ini kayaknya kita ini beribadah pada sesuatu yang tidak nampak. Mbok kami itu dibuatkan satu sesembahan yang sebagaimana mereka juga punya sembahan. Kalau mereka punya sapi, setidaknya kita punya yang lebih bagus daripada sapi. Yang itu nampak, bisa kita lihat kalau itu adalah Tuhan kita. Loh itu, Bani Israel, Pak. Angel, Pak. Itu kayak kita itu kan ya bahasanya merpul kita kan. Yes. Dikandani kok iki dikandani kok ngeyel, sebelah seprono seprene dikandani kok jek ngeyel, begitu. Nabi Musa pun juga, ya wallahu alam, saya kira tidak gonduk sebagaimana kita ketika berdakwah gonduk kandani, nah gitu. Nabi Musa sampai seperti itu, mendapati kaumnya seperti itu, gitu. Bayangkan saja, sudah ditolong, kan itu, sudah ditolong, sudah dikasih makan, malah mendung gitu loh, Pak. Kan, ya nek kita ya bahasanya sudah, ya digajul kan begitu. Lah Nabi Musa merasakan itu, Pak. Maka kalau kita membaca kisah Nabi Musa alaihissalam, ya terkait dengan aktivitas kita, terkait dengan apa parkiran dakwah ini, ya kalaupun kita merasakan berpayah-payah, keroyo-royo, susah-susahnya, maka ingat ada yang lebih susah daripada kita, yaitu Nabi Musa alaihissalam. Gitu. Maka sampai-sampai Nabi kita Muhammad SAW itu apa? Ketika melihat berbagai macam cobaan yang menimpa kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam, Nabi kita, maka Rasulullah itu akan selalu mengatakan demikian, rahimallahu li akhi Musa, semoga Allah memberkahi, merahmati saudaraku yaitu Musa alaihissalam. Kenapa, Pak? Qad udhiya asyaddu minni, karena Musa telah merasakan cobaan yang amat sangat dahsyat dibandingkan aku. Itu, Pak. Kenapa Rasulullah sampai mengatakan demikian, Pak? Kenapa kok sampai-sampai Allah itu menjadikan Musa sebagai model percontohan untuk Nabi kita Muhammad SAW? Nabi Muhammad itu kita tahu, Pak, kalau panjenengan baca dalam sejarah Sirah Nabawiyah, bagaimana Rasul dilempari batu ketika dakwah ke Taif. Bagaimana Rasulullah sudah sampai pada diberi seruan unta, disuntak kayak gitu tok, Pak. Ketika beliau sedang sujud. Di depan rumah beliau dikasih kayu bakar, tinggal disumet saja, kobong itu rumahnya Rasulullah. Kan begitu. Itu ternyata menjadikan sebuah model. Kalau saya mendapatkan seperti ini, sebelum saya ada yang mendapatkan lebih dahsyat daripada ini. Musa alaihissalam. Begitu, Pak. Itu
Iya, kalau kita mau membandingkan antara Nabi Musa dan Rasulullah SAW itu ya luar biasa sekali. Segala kesempurnaan wujud dan ada pada diri Nabi kita Muhammad SAW. Dan kalau kita melihat pada diri Nabi Musa alaihissalam, Masya Allah, luar biasa. Ya, keterbatasan yang dimiliki Nabi Musa, nyuwun sewu ya, terkait dengan urusan bagaimana beliau berbicara, itu kan agak cadel. Tapi ada satu kesungguhan, ada satu ada satu kekuatan yang menggerakkan Nabi Musa alaihissalam untuk, wah, Masya Allah, tahu kalau saya keringetan. Ya, Masya Allah. Ada satu kekuatan yang itu menggerakkan Nabi Musa. Ya, ini adalah jalan yang sudah aku tempuh. Ini satu jalan yang dimana Allah sudah amanahkan kepadaku. Mau tidak mau, saya harus berada di sini mengemban amanah ini. Ya harus siap. Dengan cemoohan Bani Israel, dengan hardikan orang-orang yang tidak suka kepada beliau, siap tegar. Maka di kesempatan yang sangat singkat ini, ada beberapa hal yang ingin saya kisahkan kepada teman-teman semuanya. Di antaranya adalah ketika Nabi Musa alaihissalam itu mendapatkan sebuah cobaan, harus diuji dengan apa? Melihat dua orang yang sedang berselisih, Pak. Dua orang yang sedang berselisih. Yang satu Bani Israel, yang satu orang Mesir, Kipti. Karena Nabi Musa alaihissalam itu hidup tinggal di tengah-tengah masyarakat Kipti. Fir'aun itu Kipti, Mesir. Dua orang berselisih. Tentu Nabi Musa membela seorang Bani Israel dibandingkan Kipti. Yang kita tahu kisah yang masyhur adalah Nabi Musa memukul orang Kipti, jatuh tersungkur, sudah dalam keadaan tidak bernyawa. Tiba-tiba datang sebuah kabar, Musa merasakan takut ketika habis memukul orang Kipti sampai meninggal dunia. Selang beberapa saat kemudian ada orang lari tergeboh-geboh mengabarkan kepada Musa, wahai Musa, sesungguhnya ada kabar buruk untukmu, dalam arti kalau kamu sekarang tidak pergi, maka Fir'aun akan mengerahkan bala tentaranya untuk menangkapmu dan membunuhmu, karena engkau telah membunuh seorang Kipti. Yang terjadi apa, Pak? Yang kita tahu adalah Nabi Musa alaihissalam itu kemudian berlari, Pak. Berlari begitu jauh sampai kita melihat ketika Nabi Musa berlari dari mulai Mesir, Allah perjalankan Musa sampai di satu negeri di mana di situ ada seorang nabi yang bernama Syu'aib. Seorang yang sudah bersepuh namanya Syu'aib, sampai pula dia di negeri Madyan. Musa alaihissalam lari, Pak. Ya, nanti kalau panjenengan hitung antara Mesir dan Madyan itu berapa ratus kilo ya. Coba nanti dicek di Google atau di mana nanti ya. Itu lari, Pak, tidak berhenti sama sekali. Sampai ketika beliau itu sampai pada sebuah pohon. Ini pohonnya pohon apa ini? Sawo ya? Pohon apa? Tidak tahu. Saya juga tidak ngelegiwo kalau ada pohon. Ada sebuah pohon yang menjulang tinggi, daunnya rindang. Musa merasa kecapean, berteduh di bawah pohon itu. Tepat di hadapan Musa alaihissalam ada kerumunan orang mengerumuni sebuah sumur atau danau kecil, Pak. Insya Allah. Melihat kerumunan orang tadi, Nabi Musa alaihissalam melihat dua orang perempuan yang berada di pojokan, menarik-narik hewan gembalaannya atau dombanya agar tidak beringsut-ingsut ikut kumpul bersama dengan domba-domba yang berkumpul di tepi sumur tadi, Pak. Di tepi danau kecil tadi, Pak. Habis lari, Pak, capek, kesel, berteduh, nyilir, angin sepoi-sepoi sudah baru sedikit didapatkan, melihat pemandangan ada dua orang perempuan yang menahan hewan gembalaannya agar tidak
berkumpul dengan gembalaan yang lain, punya orang lain. Nabi Musa memberanikan diri, ma khatbukuma. Kira-kira wahai perempuan, yang kamu butuhkan itu apa? Yang kamu butuhkan itu apa? Maka dua orang perempuan itu kemudian mengatakan, yang kami butuhkan saat ini adalah air untuk hewan gembalaan kami. Kami diminta oleh abah kami untuk menggembala domba-domba ini, sementara abah kami di rumah karena dia seorang yang syekhon kabir, sudah sepuh. Tidak mungkin kami membani ayah abah kami untuk mengembalakan domba-domba. Sampai seperti itu kemudian Nabi Musa alaihissalam menyibak kerumunan itu, mengambilkan air. Ketika selesai, fasaqalahuma, ketika sudah memberikan minuman untuk hewan gembalaan tadi, kemudian dia kembali berteduh. Nabi Musa kembali berteduh lagi, Pak. Orang, Pak, saya tanya, panjenengan kalau jalan dari Walter Mongen Sidi ke Simpang 5, Pak, nyoba saja. Bayangkan, Ding, nggak usah nyoba, bayangkan saja. Nek nyoba ki kok itu kayak awang-awangan gitu. Bayangkan saja, itu kira-kira pertama kali yang kita lakukan sampai sana apa? Bar selonjoran terus mesti ngeteh. Nah, betul, es teh. Sudah ngeteh, tidak mungkin mosok telesan, ono garingannya barang. Makan. Nyari warteg, Pak. Yang dirasakan Nabi Musa pada saat itu adalah ketika beliau lari dari Mesir menuju Madian dalam keadaan lapar, Pak. Lagi-lagi kita dibuat satu pemandangan, satu percontohan yang amat sangat indah sekali, di mana seorang Musa alaihissalam itu kalau kita melihat suri toladan yang bisa kita petik adalah matinul khulqi, Pak. Apa matinul khulqi itu? Musa alaihissalam itu punya karakter atau akhlak yang kokoh, Pak. Terbukti apa? Satu, terbukti ketika Nabi Musa sampai di negeri Madian dalam keadaan lapar, tidak ada perkara yang lain kecuali laparnya itu tidak diadukan kepada makhluk, tapi langsung diadukan kepada Allah yang punya makhluk, Pak. Betul. Contoh, bukan contoh ya, kelanjutannya begini. Ketika Nabi Musa sudah berteduh kembali nih ya, sudah berarti kan wis kesel, nulungi leren meneh kesel. Baru kemudian Nabi Musa alaihissalam itu mengangkat kedua tangannya, Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin faqir. Masya Allah. Nabi Musa itu mengajarkan kepada kita itu akhlak indah terhadap Allah subhanahu wa ta'ala. Terkait apa? Terkait doa. Kita itu kalau pengen apa, mintanya kan langsung kan. Rata dengan aling-aling gitu. Ya Allah, dalem niku luwe ya Allah. Pripun niki ya Allah, kok niki kok pengawasan kok pasugatanipun guru teh mawon niku petaan mawon niku pripun ya Allah. Nah, sambat gitu loh. Gitu. Tapi Nabi Musa alaihissalam tidak, Pak. Yang diajarkan Nabi Musa kepada kita apa? Nabi Musa walaupun lapar tidak menyebut makanan dalam doa beliau. Justru Nabi Musa mengatakan, Rabbi ya Allah, ini sesungguhnya aku lima anzalta, dengan apa-apa yang engkau turunkan kepadaku dari kebaikan-kebaikanmu, min khairin faqir, aku membutuhkan ya Allah. Masya Allah, ini bisa kita contoh nih doanya, Pak. Butuhnya apa kita? Tidak usah disebut. Allah sudah tahu apa yang kita butuhkan. Tapi bagaimana kita mempercantik lisan kita untuk mengungkapkan rasa kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Begitu. Maka yang disampaikan adalah Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Orang jaluk mangan, Pak, ya Allah, dalam meluwen ya Allah. Sampun Melayu saking Mesir menuju Madian itu luwe ya Allah. Tidak gitu. Loh, kita itu kan begitu mungkin ya. Mungkin loh ya. Ini saya tidak langsung ya gitu ya. Mungkin begitu.
Bapak sampai rumah, kesel-kesel orang gawe teh toh Bu. Lah. Porong makmur kan. Begitu. Lah yang terjadi begitu. Itu kalau ya mungkin model-model kita begitu. Tapi kalau model yang diajarkan Nabi kita Musa alaihissalam, Masya Allah, luar biasa Pak. Akhlaknya kepada Allah itu loh. Karena Musa merasa Allah tahu apa yang saya butuhkan. Jadi saya tidak harus menyebut apa yang saya minta. Tapi bagaimana saya harus memperindah kata-kata saya di hadapan Allah Subhanahu wa taala, melangitkan doa itu, saya bermanis muka di hadapan Allah, bukan bermanis muka di hadapan makhluk. Maka yang diminta adalah Rabbi inni lima anzalta ilayya min khairin fakir. Dari apa-apa yang Engkau turunkan kepadaku ya Allah, dari kebaikan-kebaikan itu, aku membutuhkan kebaikan itu ya Allah. Dijawab oleh Allah. Yang diminta satu Pak, tapi cara Allah mengabulkan dahsyat Pak. Maka ada sebuah ungkapan yang amat sangat menarik sekali. Dikatakan seorang mukmin, dikatakan seorang muslim itu adalah dia itu tidak melihat bagaimana doa yang dia panjatkan. Tapi apa? Tapi aktivitas doa yang dia lakukan itulah yang menjadikan dia sadar kalau ini adalah berkat hidayah yang Allah berikan kepada dia, sehingga dia mampu berdoa kepada Allah. Hasil itu Allah yang ngatur Pak. Loh, kita itu kadang tuh sudah dungoki ya awane kan mungkin ngeton ya Allah. Kalau nyuwun nah wis bubar. Tapi kalau kita membaca kisah Nabi Musa itu kita melihat Masya Allah akhlak seorang mukmin, seorang makhluk kepada Khalik itu luar biasa Pak. Ini akhlak matinul khulqi, akhlak kepada Allah. Akhlak yang kedua yang ditunjukkan Nabi Musa alaihissalam adalah selepas Nabi Musa berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, selepas berdoa kepada Allah tangannya turun, tiba-tiba apa? Satu orang dari dua perempuan tadi yang ditolong tadi datang Pak. Yamsi alal istihya, malu-malu jalannya mendekati Musa alaihissalam Pak. Itu Pak. Itu Bu ya, malu-malu kalau mendekati laki-laki. Apalagi laki-laki ajnabi yang bukan mahramnya, bukan mahramnya kan begitu. Maka dikatakan kepada Musa, wahai pemuda, sesungguhnya ayahku, abahku memanggilmu untuk singgah ke rumah. Satu Pak. Diminta Musa alaihissalam untuk datang ke rumahnya perempuan tadi yang ternyata di situ ada Nabi Syuaib alaihissalam. Akhlak yang ditunjukkan Musa adalah Musa mengatakan, bagaimana kalau yang berjalan di depan itu aku, kamu yang di belakang. Dua akhlak yang ditunjukkan Nabi Musa kepada kita. Musa sadar Pak. Musa sadar, saya hidup di tengah-tengah Bani Israel. Saya hidup di tengah-tengah satu kaum yang dimana kaum itu amat sangat susah untuk diajak berbuat baik. Kalau yang aku lakukan ini adalah sebuah keburukan, jangan sampai aku justru malah terjerumus pada keburukan itu, tapi aku harus berusaha untuk menghindarkan diri agar tidak terjerumus pada dosa. Bahasa kita, wahai perempuan, kalau kamu berjalan di depanku, aku gagal fokus. Mending dirimu di belakang, aku gen fokus mantep-mantep sampai tujuan. Begitu ya. Begitu. Itu yang diajarkan Musa begitu. Ketika sudah sampai di rumah perempuan tadi, kalimat pertama yang dilontarkan oleh perempuan yang meminta Musa untuk datang ke rumah apa? Ya abati, wahai ayahku, innaka khairu man ista'jarta fa innahu qawiyyun amin. Wahai ayahku, sesungguhnya engkau sebaik-baik memberi apa ya? Sebaik-baik orang yang memberi balasan. Pemuda ini dipekerjakan saja. Artinya dikasih kerjaan. Kesaksian perempuan tadi apa?
Innahu qawiyyun amin. Dia itu orang yang kuat, Pak. Betul, Pak? Secara fisik Nabi Musa itu kuat, Pak. Ya tadi ya, mukul orang Kipti sekali pukul mati kan? Itu Musa. Tapi kekuatan yang disampaikan di sini bukan sekedar kekuatan fisik, Pak. Bukan. Tapi kekuatan yang ditunjukkan Musa adalah dalam keadaan lelah, dalam keadaan terdesak, dalam keadaan yang dia membutuhkan pertolongan, tapi dia masih mampu memberikan pertolongan. Luar biasa. Kita bisa mengambil pelajaran ini, Pak. Susahnya kita, walaupun kita ini butuh ditolong, Pak, tapi kita masih mampu untuk memberikan pertolongan kepada orang yang harus kita tolong. Musa alaihissalam begitu. Masya Allah. Mau dipraktekkan? Luar biasa. Berat, berat. Susah, susah gitu loh. Tapi ya begitu contoh Nabi Musa alaihissalam yang harus kita teladani gitu loh. Masya Allah. Itu qawi, Pak, qawi, kuat. Kuatnya begitu. Harusnya Nabi Musa itu diberi pertolongan, tapi justru malah memberikan pertolongan. Tapi dari doa yang dipanjatkan Musa alaihissalam, Allah kabulkan ketika sudah sampai kakinya menginjakkan rumahnya Nabi Syuaib alaihissalam. Betul, Pak. Betul. Ketika sampai yang namanya mertamu, Pak ya. Coba jenengan kalau mertamu itu biasanya sugatannya apa, Pak? Ya kalau mertamu itu kan yo mesti petaan nopo ya mesti enak lah, Pak ya. Mesti tuan rumah akan memberikan ya suguhan. Sebagaimana Syuaib juga memberikan suguhan kepada Nabi Musa alaihissalam. Syuaib tahu ini bukan orang Madian. Ini bukan orang Madian, ini wong adok gitu loh. Bukan orang plesir. Wong bajunya penuh dengan debu kok plesir. Kan begitu. Ini bukan tamasnya, tapi ini orang dalam keadaan susah, harus aku tolong, kata Syuaib. Dikasih makan. Terpenuhi satu doanya Nabi Musa, minta makan. Habis dikasih informasi sama anaknya kalau orang ini kuat, Nabi Musa, piye nek kowe kerja mbek awakku. Nah, begitu. 8 tahun wis rasa suwe-suwe outsourcing, Pak. Nah begitu. Nek tok genepi 10 tahun lemah PO wis. Nah begitu. Nah. Enak toh, Pak. Doanya apa? Dikabulkannya. Doanya minta makan dikasih makan, Pak. Doanya makan tapi dikasih pekerjaan. Wah, enak kali gitu. Luar biasa kan? Lu kita itu doanya apa itu dikasih apa sama Allah kan bingung. Aku njaluknya orang ini tapi kok dikasih ngene ya lu. Loh, butuh yang jenengan ya bukan yang diinginkan jenengan, ya butuh yang jenengan itu gitu loh. Loh kadang itu kita bingung, ya Allah, dalam niku kok pun saben esuk kok udane kok rintik-rintik atis ya Allah. Diseruput ke teh, dihidangkan teh sama minta teh kita. Bu, mbok godok angetan nggo gawe teh, mbok kopi. Tiba-tiba istri datang itu kan, loh kok malah putihan, Bu? Lah iki mau mampir pasar udan-udan kebes-kebes enten sing ngadol susu segar nggih kula tumbas, Pak. Loh, Allah kasih kita susu segar itu bukan berarti Allah tidak mengabulkan kita minum teh, Pak. Tapi Allah tahu kalau kita tuh kurang gizi, maka kasih susu sama Allah gitu loh. Kadang kita nggak sadar terkait dengan bagaimana Allah mengabulkan doa gitu loh. Nabi Musa juga nggak ngelegewe kalau bakal dikasih kerjaan ketika beliau baru singgah pertama kali di negeri Madian. Sudah seperti itu, dikasih tawaran seperti tadi, Pak. Yang ketiga adalah najauta minal qaumidz zalimin. Wahai Musa, kamu sudah aman di negeri ini, kamu sudah selamat dari kejaran orang-orang yang berbuat zalim. 2. Rasa aman, Pak, rasa aman. Yang keempat, dari 2 orang putriku ini, mana yang kamu suka? Aku nikahkan kamu dengan salah satu dari keduanya. Enak meneh, Pak. Lho kan? Apa ono?
Dungane gur siji, Pak. Sing digabulke norno, Pak. Sing disaluk cuman satu, Pak. Yang diminta cuman satu, apa? Makan. Tapi yang dikabulkan oleh Allah reno-reno, Pak. Macam-macam. Luar biasa, Pak. Itu yang harusnya kita ambil. Itu yang harusnya kita perhatikan. Apa? Kalau kita senantiasa menghadirkan Allah dalam kehidupan kita, apalagi ketika kita berdoa kepada Allah, cara Allah mengabulkan itu sangat indah, Pak. Indah. Cara Allah memberikan apa yang kita butuhkan itu sangat indah sekali jalannya. Pernah panjenengan itu mensyukuri nikmat Allah dengan melihat dari hulu ke hilir makanan sampai di hadapan panjenengan? Pernah enggak? Kalau tadi saya makan enggak jadi ngisi. Kalau harus merenungkan lama loh ya. Iki segone kok ngendi ya? Iki berase impor apa ekspor iki kan begitu. Impor atau lokal ini kan begitu. Ketoke beras delanggu ya iki. Tapi kok rasa-rasanya kok impor Vietnam Thailand ya. Kan begitu tulisan. Akhirnya terus kita berpikir, Masya Allah, ternyata untuk sampai menjadi sebuah nasi di hadapan saya ini, proses Allah menggerakkan semua makhluknya itu amat sangat luar biasa, Pak. Di mana ada seorang petani yang menjual bibit padi, Pak. Dari bibit padi kemudian diambil, ditanam lagi oleh petani. Prosesnya lama, Pak. Harus mengundang ibu-ibu, kalau di kampung Klaten saya itu, Pak, harus mengundang ibu-ibu itu. Untuk apa? Nanduri, Pak. Sudah seperti itu petani harus apa? Nyabut rumput ya, Mas ini, Mas. Daud ya. Kudu Daud ya, Pak. Iku kok sukete luwih dhuwur saka parine ya. Diambili, Pak. Sudah seperti itu dikasih air, Pak. Prosesnya panjang sekali menjadi gabah. Oh, cepat sekali jadi gabah, ngurung panen. Nah, begitu jadi gabah. Gabah dipeme dulu, dijemur dulu sampai bunyinya kemerincing, baru diseleb jadi beras. Ya kalau berasnya utuh ya beras, berasnya pecah ya menir, kan begitu yang terjadi. Beras kita masak jadi nasi. Belum tentu yang beras kita masak itu yang masak, kita tahu yang masak sopo. Itu belinya di agen dulu, agen ngesup agen dulu, reseller mungkin begitu. Baru sampai di kita, Pak, ibu rumah tangga masak itu. Dari apa? Proses yang begitu panjang sampai di hadapan kita. Ternyata cara Allah untuk menghadirkan satu nikmat kepada kita itu panjang, Pak. Semua makhluknya digerakkan. Demikian pula ketika Allah mengabulkan doa seorang hamba, bisa jadi Allah akan menggerakkan semua makhluknya untuk menghadirkan apa yang dibutuhkan oleh hamba ketika dia berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tinggal kita itu percaya atau tidak. Tinggal kita itu yakin atau tidak. Tinggal kita ini mampu tidak. Ketika kita berdoa, Allah mendengar, Allah Maha tahu atas apa yang kita butuhkan. Alimul ghaib wasyahadah. Allah itu mengetahui perkara-perkara yang gaib dan perkara-perkara yang nampak. Maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ini pertama, Pak, terkait dengan kisah Nabi Musa alaihissalam. Berangkat dari satu doa di mana Allah Subhanahu wa ta'ala kabulkan dengan pengkabulan yang bermacam-macam. Terakhir, belum bisa ya. Terakhir, ada satu hal yang dirasa sebagaimana aktivitas kita pada kesempatan malam hari ini. Ketika Nabi Musa alaihissalam, ini saya bacakan ayatnya, termaktub di dalam surat Al-Kahfi. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, laqad lakina min safarina hadza nasaba. Sungguh kita telah merasa letih karena perjalanan kita ini. Satu kisah di mana Allah Subhanahu wa ta'ala mengisahkan kepada kita Musa harus berangkat dari tempat tinggal dia mencari seorang yang lebih alim daripada
dia, yaitu siapa? Khidir alaihi salam. Harus bertolabul ilmi, menjadi muridnya seorang Khidir, yang kata Allah, Khidir lebih alim daripada kamu wahai Musa, kamu harus belajar kepada Khidir. Ayat ini mengajarkan kepada kita apa? Jalan untuk menuntut ilmu itu memang menjadikan kita berpayah-payah, berletih-letih riang. Silahkan percaya atau tidak, Imam Syafi'i itu pernah mengatakan demikian, man lam yadzuq dzullat ta'allumi sa'atan tajarra'a dzulla jahli tula hayati. Barang siapa yang dia belum pernah ya merasakan dzullat ta'allum, sengsorone tolabul ilmi, nah gitu loh. Artinya begitu Pak. Dzul itu sengsara Pak. Tajarra'a dzulla jahli, maka dia akan merasakan kebodohan tula hayati, sepanjang hidupnya. Masya Allah. Duh, kalau kita melihat kisah Nabi Musa itu kan lama loh Pak, sampai dikatakan oleh Allah, laqad laqina min safarina hadza nasaba, letih, kesel. Lah harus mencari Nabi Khidir. Kalau sekarang kan di mana? Di Mas Dian, Mas Sherlock, Mas. Gampang, Mas. Betul gampang tuh. Dulu belum ada Sherlock, Pak. Belum ada map. Google Earth tuh belum ada. Kan begitu. Dulu masih bermodalkan di negeri ini ada seorang alim, cari sampai ketemu. Tandanya kalau kamu sudah mendekati tempat itu, bekalmu jatuh. Loh betul, bekalnya jatuh. Sudah letih, sudah payah. Sudah letih, sudah payah Pak. Nabi Musa leren. Ketoknya kok luwe. Yuk kita buka bontotan kita yuk, kan begitu kan. Bontotan tuh, bontotan. Bekal. Sangune dhewe dibuka ayo, koyo wis luwe iki. Ketika dibuka, pembantunya bilang, "Waduh, dalam kesupen niku Nabi ngemonten panjenengan lah wong mau lawi pun ical niku teng." Nah, Nabi Musa terus, "Oh ya wis. Yuk balik. Mau digloke nanti." Nah, kuwi berarti wis terak tujuane. Jadi sudah ketelisiban, kebablasan Pak, balik meneh Pak. Wis kesel, balik. Tambah kesel Pak. Lu begitu loh. Lu kadang itu kita dia nyon sewu. Tertek mawon, ayo ngaji. Wah, udah no. Padahal hujan itu kan ada tingkatan-tingkatannya Pak. Ono teletik, ono gerimis, ono udan, ono barat, ono apa nih? Kan tingkatannya macam-macam. Mungkin teman-teman. Kabeh diomongi udan. Ayo ngaji. Udan kene. Padahal guru teletik Pak. Teletik ini kono nek teletik. Ono teletik enten kelemun ta. Padahal nembe kelemun Pak. Niku Masya Allah. Lah itu ya, lihat mudah-mudahan bukan model kita, tapi di sana jauh. Nah, maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, artinya banyak hal yang bisa kita ambil dari kisah Nabi Musa alaihissalam, apalagi terkait dengan masalah tolabul ilmi, mencari ilmu Pak. Jadi kalau panjenengan merasa capek, lelah belajar, pastikan capeknya dan lelahnya antum dalam belajar itu belajarnya sing tenanan. Masya Allah Ustaz, tadi saya berangkat taklim di parkiran dakwah itu, wah senang sekali saya, tapi ngantuk tenan aku. Lah kesel napa? Memang anu Pak. Ya pripun mulih Pak Ustaz kesel kula niku. Kesel. Ngantuk lho. Keselnya panjenengan kok dialihkan menuju majelis ilmu. Ngantuk-ngantuk itu mudah-mudahan mendapatkan kebaikan gitu loh. Bangane ngantuk neng omah tuh. Artinya apapun aktivitas kita di majelis ilmu itu menjadikan kita baik Pak. Apapun aktivitas kita di majelis ilmu, Allah akan kucurkan berbagai macam kebaikan kepada kita. Apapun aktivitas kita di majelis ilmu itu Pak, apalagi kita belajar, Masya Allah, itu menjadi sebuah jalan di mana Allah bukakan kepada kita jalan lurus menuju surga. Itu janjinya Rasulullah SAW. Masya Allah. Begitu. Maka jangan sampai kita menyia-nyiakan satu kesempatan di mana ketika Allah hadirkan kita di majelis ilmu.
Teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itu kisah terkait dengan nabi kita Musa alaihissalam. Maka mari setidaknya kita banyak-banyak membaca terkait dengan kisah-kisah beliau, mengingat nama Musa alaihissalam itu di dalam Al-Qur'an banyak sekali disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Artinya berarti ada hal yang harus kita ambil dari diri Nabi Musa alaihissalam. Sabar, akhlakul karimahnya ada, adab dalam berdoa diutamakan. Kalau capek, kalau lelah, kalau kepayahan, masih mampu memberikan pertolongan kepada saudaranya yang lain. Masya Allah, luar biasa. Nah, tinggal kita mau milih yang mana, atau mau kita mencontoh yang mana, kan begitu. Kenapa demikian? Lah, siapa lagi yang mau kita contoh kalau tidak dari kalangan para salafus soleh, orang-orang soleh dulu, kan begitu. Nah, maka teman-teman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kiranya itu yang dapat saya sampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Ala kulli hal, tentunya masih banyak hal yang harus kita baca bersama-sama. Nanti bisa dilihat juga dalam Al-Quran. Terlebih antum coba baca dalam surat Qasas, surat Al-Qasas itu mengisahkan tentang Nabi Musa juga ada. Jadinya banyak sekali untuk kita bisa petik, kita ambil pelajaran dari kisah-kisah Nabi Musa alaihissalam. Al-Quran semuanya atau mayoritas isi dalam Al-Quran memuat tentang kisah. Ya, Al-Quran, di dalam Al-Quran banyak sekali memuat tentang kisah, cerita. Agar apa? Agar kita bisa mengaca. Kalau kita baik, kalau kita pengen baik, setidaknya standarisasi baik itu sudah kita dapatkan ketika kita membaca kisah-kisah dalam Al-Quran. Bagaimana Musa, bagaimana Rasul kita Muhammad, bagaimana Isa, bagaimana Nabi Zakaria, bagaimana Nabi Ibrahim, bagaimana Nabi Ismail alaihissalam. Itu kisah semuanya. Nah, tinggal kita bagaimana mau mengambil pelajaran dari situ ataukah tidak. Wallahu ta'ala alam bisawab. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Allahu minkum. Saya kembalikan kepada MC Mas Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.